Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis nomor 1156. Diriwayatkan dari Abu Ishaq, dia berkata, saya pernah mendengar Al-Barra bin Azib mengatakan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendatangi ayah saya di rumahnya. Lalu ia membeli hewan tunggangan dari ayah saya. Kemudian Abu Bakar berkata kepada Azib, utuslah putramu menyertaiku membawa hewan tunggangan ini ke rumahku. Maka ayah saya berkata kepada saya, bawalah hewan tunggangan ini. Lalu saya membawanya. Ayah saya lalu keluar bersama Abu Bakar untuk melakukan tawar-menawar harga hewan tunggangan tersebut. Lalu ayah saya mengatakan kepada Abu Bakar, hai Abu Bakar, ceritakanlah kepadaku, bagaimana Anda menempuh perjalanan di malam hari menyertai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Abu Bakar menjawab, baiklah, kami menempuh perjalanan semalam suntuk sampai tengah hari berikutnya. Dan jalan pun sunyi senyap tanpa seorang pun yang lewat, sehingga kami sampai di bawah batu karang yang tinggi, panjang, yang bisa untuk bernaung karena tidak lagi disinari oleh matahari. Kemudian kami berhenti di situ dan saya mendekati batu karang tersebut. Lalu saya ratakan suatu tempat di naungan itu sebagai tempat untuk tidur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saya bentangkan sebuah tikar kulit di atas tempat tersebut. Lalu saya katakan, ya Rasulullah, silakan tidur. Saya akan membersihkan tempat di sekitar Anda. Maka beliau pun tidur. Kemudian saya keluar untuk membersihkan tempat di sekitar beliau. Tiba-tiba saya dapati penggembala kambing yang menggiring kambingnya ke batu karang tersebut. Karena dia ingin beristirahat, berteduh di situ sebagaimana kami. Lalu saya menemuinya. Kemudian saya katakan, hai pengembala, kamu mengembalakan kambing siapa? Ia menjawab, milik seorang lelaki penduduk Madinah. Saya katakan kepadanya, apakah ada kambingnya yang mengandung air susu? Ia menjawab, ada. Saya tanyakan lagi, sudikah kau memerahnya untuk saya? Ia menjawab, ya baiklah. Kemudian ia memegang seekor kambing. Lalu saya katakan kepadanya, bersihkanlah puting susu kambing itu dari bulu, debu, dan kotoran. Kata Abu Ishaq, saya lihat Al-Bara menepukkan tangan yang satu dengan yang lain untuk membersihkan tangannya. Maka pengembala itu memerah kambingnya dan menghasilkan air susu yang tidak terlalu banyak dalam satu wadah untuk diberikan kepada saya. Kata Abu Bakar, saya membawa kantong kulit untuk menuangkan air kepada sebagai minuman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan wudhu beliau. Kata Abu Bakar, lalu saya mendekat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun saya tidak mau membangunkannya, sehingga saya tunggu sampai beliau bangun. Maka saya tuangkan sedikit air susu ke air susu tersebut. Maka saya tuangkan sedikit air ke air susu tersebut, sehingga bagian bawahnya dingin. Lalu saya katakan, ya Rasulullah, silahkan minum air susu ini. Kata Abu Bakar, maka beliau minum, sehingga saya merasa lega. Kemudian Rasulullah mengatakan, sebaiknya kita segera meneruskan perjalanan. Saya menjawab, baiklah ya Rasulullah, mari kita berangkat. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, kami meneruskan perjalanan setelah matahari condong ke barat. Kemudian kami dikejar oleh Suraqah bin Malik ketika kami berada di tanah yang keras. Lalu saya katakan, wahai Rasulullah, kita dikejar. Beliau menjawab, jangan susah, karena Allah menyertai kita. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan celaka untuk Suraqah bin Malik, sehingga kudanya jatuh tersungkur, sebagaimana yang saya lihat. Kata Suraqah,
Sungguh saya tahu bahwa kalian berdua telah mendoakan saya celaka. Karena itu doakanlah saya agar selamat. Allah lah yang menjamin kalian berdua kalau saya mengingkari permintaan kalian. Maka Rasulullah berdoa kepada Allah sehingga Suraqah bin Malik selamat. Lalu dia pulang kembali ke Mekah. Dan dia tidaklah bertemu dengan setiap orang, melainkan dia katakan, sungguh telah saya lakukan apa yang kalian perintahkan kepada saya, tetapi saya tidak berhasil. Karena itu saya cukupkan sampai di sini saja. Suraqah tidaklah bertemu dengan orang yang menyuruhnya untuk membunuh Rasulullah SAW, melainkan ia menjawab seperti itu. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, Suraqah ternyata memenuhi permintaan kami. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3615. Hadis Muslim nomor 1157. Artinya, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabat ketika beliau mendengar bahwa Abu Sufyan dan kaum kafir Quraisy akan menyerbu Madinah. Kata Anas radhiyallahu anhu, Abu Bakar menyampaikan usulan, tapi tidak disetujui oleh Nabi SAW. Kemudian Umar radhiyallahu anhu juga menyampaikan usulan, namun juga tidak disetujui oleh Nabi SAW. Maka berdirilah Sa'id bin Ubadah radhiyallahu anhu. Lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah kami yang Anda kehendaki? Demi Allah yang menguasai diri saya, seandainya Anda memerintahkan kami berperang dengan mengarungi lautan, pasti akan kami laksanakan. Dan seandainya Anda menyuruh kami bertempur sampai ke ujung bumi, pasti kami akan jalani." Kata Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengajak para sahabat agar berkumpul. Lalu mereka berangkat sampai mereka tiba di Badar. Di sana mereka memergoki para pencari air minum untuk orang-orang Quraisy. Dan di antara para pencari air minum tersebut terdapat seorang budak laki-laki hitam milik Bani Hajjaj. Kemudian para sahabat Rasulullah SAW menangkap budak itu. Mereka menginterogasi budak tersebut tentang Abu Sufyan dan pasukannya. Budak itu menjawab, "Saya tidak tahu tentang Abu Sufyan, tetapi yang saya ketahui adalah bahwa di dalam pasukan Quraisy itu terdapat Abu Jahal, Utbah, Syaibah, dan Umayyah bin Khalaf." Ketika ia menjawab seperti itu, mereka memukulinya. Sehingga ia terpaksa mengatakan, "Ya, saya akan memberitahu kalian bahwa di dalam pasukan Quraisy itu ada Abu Sufyan." Dengan jawaban itu, maka mereka tidak memukulinya. Lalu mereka menginterogasinya lagi. Kemudian ia menjawab, "Saya tidak tahu tentang Abu Sufyan. Namun yang saya ketahui adalah bahwa di dalam pasukan Quraisy itu ada Abu Jahal, Utbah, Saibah, dan Umayyah bin Khalaf." Ketika budak tersebut menjawab seperti itu, maka para sahabat Rasulullah SAW memukulinya lagi. Sedangkan Nabi SAW pada saat itu sedang berdiri melakukan sholat. Setelah selesai sholat dan beliau melihat tindakan para sahabat tersebut, maka beliau berpaling lalu mengatakan, "Demi Allah yang menguasai diriku, sungguh kalian memukulinya ketika ia berkata jujur kepada kalian, dan kalian tidak memukulinya ketika dia berdusta kepada kalian." Kata Anas radhiyallahu anhu, setelah itu Rasulullah SAW bersabda, "Di sebelah sanalah nanti tempat si Fulan dan si Fulan terbunuh." Beliau sambil menuding ke tanah. Di sana dan di sana, kata Anas, tidak satu pun orang-orang yang disebut oleh Rasulullah SAW itu jauh dari tempat tewas mereka.
dengan tempat yang telah ditunjuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Muslim nomor 1158. Artinya diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Busaisah sebagai mata-mata untuk mengikuti apa yang telah diperbuat oleh pasukan Abu Sufyan menjelang perang Badar. Setelah itu Busaisah datang ketika di rumah Rasulullah SAW tidak ada siapapun kecuali saya dan Nabi SAW. Kata perawi, saya tidak tahu apakah Anas radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa di rumah Nabi SAW ketika itu ada sebagian istri beliau. Kata Anas radhiyallahu anhu, kemudian Busaisah menyampaikan berita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas radhiyallahu anhu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar lalu bersabda kepada para sahabat, sesungguhnya kita akan pergi menghadapi serangan musuh. Karena itu, barang siapa yang siap dengan kendaraan, marilah berangkat dengan kami. Para sahabat segera mohon beliau mengizinkan untuk bersiap-siap berangkat dengan kendaraan mereka di bagian atas Madinah. Lalu beliau bersabda, janganlah berangkat menyertai kami kecuali pasukan yang siap dengan kendaraan. Lalu Nabi SAW dan para sahabat beliau berangkat sehingga mereka bisa tiba di Badar mendahului pasukan musyrikin. Baru kemudian tibalah pasukan musyrikin. Rasulullah SAW bersabda kepada pasukan muslimin, janganlah ada seorang pun di antara kalian yang maju atau bertindak kecuali setelah ada komando dariku. Pasukan musyrikin pun mulai mendekat. Lalu Rasulullah SAW bersabda, bangkitlah menuju surga yang luasnya seluruh langit dan bumi. Kata Anas radhiyallahu anhu, Umair bin Al-Humam radhiyallahu anhu dan kaum Ansor bertanya, ya Rasulullah, surga yang luasnya menyamai seluruh langit dan bumi? Beliau menjawab, iya. Kata Umar, wah wah wah. Lalu Rasulullah SAW bertanya, mengapa kau ucapkan wah wah wah? Umar radhiyallahu menjawab, ya Rasulullah, demi Allah, saya tidak mengucapkan itu kecuali berharap agar saya menjadi penghuni surga. Rasulullah SAW bersabda, sungguh kamu akan menjadi penghuni surga. Umar radhiyallahu anhu, Umair radhiyallahu anhu kemudian mengeluarkan kurma dari kantongnya, lalu segera ia makan sebagian. Kemudian ia berkata, saya diberi umur panjang. Kalau saya diberi umur panjang sehingga saya bisa makan berkurma ini, sungguh kehidupan yang panjang. Kata Anas radhiyallahu anhu, maka Umair radhiyallahu anhu melemparkan kurma yang dibawanya. Kemudian ia menyerang pasukan musyrikin sampai ia terbunuh. Hadis Muslim nomor 1159. Artinya, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, saya pernah diberitahu oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Umar, pada saat perang Badar, Rasulullah SAW melihat pasukan musyrikin sejumlah 1.000 orang. Sedangkan pasukan beliau hanya 319 orang. Maka Nabi SAW menghadap ke kiblat. Lalu beliau mengangkat kedua tangannya untuk berdoa kepada Tuhannya. Ya Allah, penuhilah apa yang telah Engkau janjikan kepada saya. Ya Allah, berikanlah apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, sungguh jika Engkau kalahkan kelompok Islam ini, maka Engkau tidak lagi disembah oleh manusia di bumi.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berdoa kepada Tuhannya sambil mengangkat kedua tangannya dengan menghadap ke kiblat. Lalu beliau didatangi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian ia mengambil selendang beliau, lalu ia letakkan kembali di pundak beliau. Setelah itu ia berada di belakang beliau. Lalu ia mengatakan, "Wahai Nabi, sudah cukup doa Anda kepada Tuhan Anda. Sungguh Allah akan melaksanakan apa yang telah Dia janjikan kepada Anda." Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat yang artinya, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Surat Al-Anfal ayat 9. Maka Allah membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menurunkan malaikat. Kata Abu Zumail, saya diberitahu oleh Ibnu Abbas. Ia berkata, pada saat perang Badar, ketika seorang pasukan dari kaum muslimin memburu seorang pasukan dari kaum musyrikin yang ada di depannya, tiba-tiba ia mendengar cambukan cemeti di atas kaum musyrik itu, dan suara seseorang penunggang kuda yang mengatakan, "Ayo maju, hai Hazum." Hazum adalah nama kuda malaikat. Seorang pasukan dari kaum muslimin tersebut melihat seorang pasukan dari kaum musyrikin yang ada di depannya itu tewas terlentang. Lalu ia perhatikan, ternyata hidungnya terkena pukulan dan wajahnya terbelah seperti ada bekas pukulan cemeti sampai menjadi hitam sekujur tubuhnya. Setelah itu seorang pasukan dari kaum Ansor tersebut datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memberitahukan peristiwa tersebut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kau memang benar. Apa yang telah kau lihat tadi adalah bantuan dari langit ketiga." Pada perang Badar itu, pasukan muslimin membunuh 70 orang dari pasukan kafir Quraisy dan menawan 70 orang pula. Kata Abu Zumail, Ibnu Abbas mengatakan, setelah pasukan muslimin berhasil menawan para tawanan tersebut, Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar, "Bagaimana pendapat Anda tentang para tawanan itu?" Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Mereka itu mempunyai hubungan darah dan kesukuan dengan kita. Karena itu, saya berpendapat sebaiknya kita memungut tebusan sebagai pengganti pembebasan mereka, sehingga tebusan tersebut akan memperkuat kita untuk menghadapi orang-orang kafir. Semoga nantinya Allah akan memberikan hidayah kepada mereka untuk masuk Islam." Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Umar, "Menurut kamu bagaimana, hai putra Khattab?" Umar radhiyallahu anhu menjawab, "Ya Rasulullah, demi Allah, sungguh saya tidak sependapat dengan Abu Bakar. Menurut saya sebaiknya Anda serahkan saja para tawanan itu kepada kami, lalu kami penggal leher mereka. Anda serahkan saja tawanan dari suku Akil kepada Ali agar ia habisi, dan Anda serahkan tawanan yang dari suku Anu, yakni suku yang serumpun dengan Umar, kepada saya agar saya habisi. Karena mereka itu para pemimpin dan jawara orang-orang kafir." Kata Umar, Rasulullah SAW menyetujui pendapat Abu Bakar dan beliau tidak menyetujui pendapat saya. Esok harinya saya datang, yang ketika itu Rasulullah SAW dan Abu Bakar sedang duduk sambil menangis. Lalu saya katakan, "Ya Rasulullah, beritahukan kepada saya, mengapa Anda dan sahabat Anda menangis? Kalau saya bisa menangis, tentu saya akan menangis. Dan kalau saya tidak bisa menangis, maka saya akan berusaha menangis karena mengetahui tangis kalian berdua." Maka Nabi SAW menjawab,
aku menangis karena ada pendapat yang disodorkan kepadaku oleh sahabatmu Abu Bakar, yaitu memungut tebusan dari para tawanan perang Badar. Sungguh setelah jelas bagiku bahwa tebusan para tawanan itu lebih murah daripada harga pohon ini, sebuah pohon yang ada di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat yang artinya tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Maka kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil. Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu sebagai makanan yang halal lagi baik. Dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Anfal ayat 67 dan 69. Dengan turunnya ayat itu berarti Allah menghalalkan harta rampasan perang bagi kaum muslimin. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.